Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Bu Hartati yang akan menemani kalian belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Nah, materi pembelajaran kita kali ini adalah kerjasama sosial budaya Indonesia dengan negara ASEAN, poster, teks eksplanasi, saling menghargai keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Sekarang, siapkan buku siswa dan peralatan tulismu ya, lalu berdoa untuk memulai belajar. Nah, anak-anak, di era globalisasi ini, Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal, seperti batik. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Saat ini, karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Kita harus mengembangkan kerjasama di bidang kebudayaan dengan negara lain seperti Festival Kebudayaan ASEAN dan pertukaran kebudayaan agar kebudayaan Indonesia semakin terkenal. Contoh kerjasama di bidang kebudayaan lainnya adalah penyelenggaraan ASEAN New Media Art Competition and Exhibition di Galeri Nasional Indonesia pada bulan Maret 2007 yang diharapkan dapat memperkuat ASEAN awareness terutama di kalangan generasi muda. Kita juga bisa memperkenalkan kebudayaan kita melalui poster. Apa itu poster? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Apa saja jenis-jenis poster? Berdasarkan isinya, poster dibagi menjadi 4, yaitu poster niaga untuk mengenalkan produk, poster kegiatan untuk menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan, poster pendidikan berisi program pendidikan, dan poster layanan masyarakat. Lalu, bagaimana cara membuat poster yang baik dan benar? Cara membuat poster yang baik dan benar antara lain: 1. Tentukan tema dan tujuannya. 2. Kalimatnya singkat, padat, menarik, mensugesti, dan mudah dipahami. Lalu sertakan gambar yang mendukung. Nah, yang terakhir, gunakan media yang tepat agar masyarakat bisa mencarinya dengan mudah. Nah, sekarang coba kalian buatlah poster untuk memamerkan salah satu kebudayaan yang ada di tempat tinggalmu. Buat semenarik mungkin sehingga orang ingin tahu dan mengenal kebudayaan daerahmu. Kalian bisa mencari contoh dari berbagai sumber. Kerjakan pada buku tugasmu, kemudian serahkan kepada gurumu. Anak-anak, di era globalisasi ini, listrik memiliki peranan yang sangat penting. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Namun, saat arus listrik di rumah mendadak terputus atau yang biasa kita sebut dengan mati lampu, kejadian tersebut menjadi sangat mengganggu. Menurut kalian, faktor apakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Iya,
Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama, karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar antara lain gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik terutama dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks eksplanasi tadi ya. Apa gagasan utama bacaan tersebut? Iya, betul sekali. Faktor penyebab mati lampu. Apa penyebab terputusnya aliran listrik dari stasiun pembangkit ke rumah warga? Iya, ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau distribusi. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Iya, kita bisa menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Nah, sekarang carilah informasi penting pada teks eksplanasi tadi. Susunlah dalam bentuk diagram seperti berikut ini. Diskusikan dengan teman kelompokmu, kemudian serahkan kepada gurumu ya. Nah, anak-anak, kita diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan ekonomi tersebut hendaklah tidak menjadi sumber perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu memengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri kita. Selalu tampil percaya diri, hidup saling menghargai dan saling membantu akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silahkan aktifkan tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.